Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengarkan, Pak Enrico? Ya, bisa Prof. Silakan Prof. Terima kasih untuk Dr. Enrico sebagai moderator dan Ketua Panitia atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam menangani penderita diabetes, dalam hal ini pengobatan diabetes pada penderita yang resistensi insulin. Khusus pada siang ini saya akan membicarakan mengenai pioglitazone dan metformin. Insulin resisten atau kalau di Indonesia kan resistensi insulin, suatu keadaan di mana sel-sel tubuh kita resisten terhadap efek daripada insulin, sehingga dibentukkan suatu insulin yang abnormal yang lebih tinggi atau insulin action atau kerja insulinnya lebih tinggi. Dalam beberapa literatur ada yang mengatakan bahwa resistensi insulin itu juga didefinisikan sebagai suatu kebutuhan insulin lebih dari 200 unit per hari pada mereka yang mendapat insulin untuk memperoleh glukosa darah yang normal atau terkontrol ataupun mencegah ketosis. Nah, ini adalah suatu gambaran karikatur dari di mana kita lihat di sini yang sebelah kanan, yaitu seorang pasien yang mengalami resistensi insulin. Walaupun sudah diberikan glukosa, dia insulin tetapi tidak dengan baik, sehingga glukosa yang masuk akan tidak dapat digunakan menjadi tenaga dan akan masuk ke dalam darah. Dan ini adalah suatu gambaran juga di mana saya akan perlihatkan di sini seorang yang normal, di mana glukosa dalam darah itu akan masuk ke dalam sel-sel tubuh. Itu gulanya, tetap karena adanya insulin yang diproduksi oleh sel-sel beta pankreas masuk. Tetapi pada mereka yang dengan resistensi insulin, dia tidak bisa masuk itu glukosa oleh karena sel-sel tubuh tidak mampu, tidak menolak. Artinya menolak itu insulin, dia tidak tolak juga, tapi kurang dia masuk ke dalam sel-sel tubuh sehingga sel-sel tubuh kekurangan glukosa, tetapi di dalam darah banyak sekali insulin yang beredar sehingga terjadilah hiperinsulinemia. Keadaan ini itu disebabkan oleh menyebabkan resistensi insulin. Dari penelitian, berbagai penelitian baik meta-analisis menunjukkan bahwa mortalitas dari penderita diabetes mellitus itu 75% disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler. Sekitar 50% penderita waktu didiagnosa pertama kali ternyata sudah menderita penyakit kardiovaskuler. Jadi ini bukti-bukti menunjukkan pula bahwa resistensi insulin itu adalah merupakan suatu prediktor yang independen dari penyakit kardiovaskuler. Resistensi insulin itu berkembang dalam 20 tahun setelah menderita resistensi insulin, dia akan mengalami diabetes mellitus atau langsung mendapat penyakit kardiovaskuler. Toleransi glukosa terganggu atau impaired glukosa toleransi pada pemeriksaan TTGO menunjukkan bahwa dia sebagai prediktor yang lebih baik daripada dalam memastikan adanya resistensi insulin pada diabetes atau diabetes mellitus dan adanya kardiovaskuler. Ini penelitian Deicot 2003. Diabetes mellitus tipe 2 adalah ekuivalen dengan coronary heart disease. Ini NCEP melaporkan bahwa pada mereka yang sudah menderita diabetes, anggap mereka sudah menderita coronary heart disease. Jadi perlu obat-obat tambahan untuk mencegah jangan sampai terjadi coronary heart disease. Nah, tentu kita bertanya, apa penyebabnya resistensi insulin itu? Insulin resisten itu bisa disebabkan oleh karena didapat dan bisa juga oleh karena keturunan. Dan ini keturunan agak susah ditemukan
Tetapi dari didapat itu banyak kita ketemukan dalam sehari-hari, praktek sehari-hari, yaitu pada orang gemuk, ya kita sudah curiga ini resistensi insulin, pada orang melakukan kegiatan aktivitas fisik yang kurang, pada orang yang kehidupan sehari-hari yang banyak stres, obat-obatan, toksisitas glukose, dan toksisitas lipid. Semua keadaan-keadaan ini dapat memberikan resistensi insulin yang pada tahap lanjut bisa menyebabkan diabetes atau langsung penyakit kardiovaskuler. Nah, inilah gambaran insulin resisten kita dapat lihat, terutama memang pada diabetes mellitus sudah selalu dikatakan bahwa selain dari defisiensi sel beta, juga ada resistensi insulin, hipertensi, pasti ada resistensi insulin, toleransi glukosa darah terganggu, obesitas, kegemukan, polycystic ovary disease, hyperuricemia, akantosis nigricans, fibrinolitik aktivitas yang menurun, dislipidemia, dan aterosklerosis. Keadaan-keadaan inilah kita harus memikirkan adanya resistensi insulin yang dapat membahayakan. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, maka resistensi insulin nampaknya sebagai suatu fenomena gunung es. Tidak terlihat karena ada di bawah laut, tetapi yang tampak dalam sehari-hari ini adalah penyakit yang saya sebutkan tadi. Salah satunya atau mungkin dua-duanya. Nah, kita lihat bahwa resistensi insulin itu bermanifestasi pada otot, pada jaringan lemak, pada hati. Kalau pada otot dapat menurunkan sensitivitas insulin, dan pada lever dia akan menyebabkan kompensatori dari hiperinsulinemia. Demikian pula adipos lemak itu dua-duanya ada, dan pada tahap berikutnya akan terjadi diabetes mellitus dan cardiometabolic disease yang dapat menyebabkan infark miokard, stroke, failure daripada ginjal, kebutaan, neuropati, dan sebagainya. Nah, ini adalah suatu natural history daripada DM tipe 2. Kita lihat bahwa perjalanan daripada DM itu dalam resistensi insulin, yaitu mula-mulanya mungkin serum insulinnya masih normal, tapi lama-lama dia akibat pola hidupnya yang tidak teratur, tambah gemuk, makanan seenaknya, dan akan menyebabkan suatu sampai titik puncaknya dari resistensi insulin, tetapi pasien itu belum menderita diabetes mellitus atau belum menderita penyakit jantung karena masih glukosa darahnya normal, tapi bisa juga terjadi toleransi glukosa terganggu yang dikenal juga sebagai OGTT pada postprandial 2 jam atau impaired glucose tolerance, dan pada tahap di mana sudah maksimal sel-sel beta sudah tidak sanggup memproduksi dari insulin lagi, sudah tambah turun fungsinya juga, dan akan menyebabkan timbullah diabetes. Jadi pada prinsipnya, pada diabetes itu selain ada resistensi insulin, juga ada defisiensi sel beta secretion. Bagaimana pengobatan resistensi insulin? Ya, tentu modifikasi lifestyle, kegemukan, dikurangi olahraga, berhenti merokok, dan sebagainya. Metformin yang pada hari ini Medfar dalam bentuk immediately dosisnya, yaitu, dan yang kedua extended release. Jadi Medfar ini biasanya dosisnya 500, yaitu biasa diberikan 2 atau 3 kali 1, sedangkan Exer itu sudah slow release. Pioglitazone Tasofel itu dari yang sponsor pada hari ini. Yang kedua ACE inhibitor yang masih tanda tanya oleh karena terbukti juga beberapa ACE inhibitor pada penderita yang hipertensi yang diberikan ACE inhibitor dapat mengurangi atau mencegah timbulnya komplikasi daripada diabetes mellitus. Tetapi ini masih dalam penelitian pada binatang percobaan. Nah, kita melangkah ke metformin. Tadi Dr. Makbul sudah menyampaikan bahwa metformin sebenarnya sudah ditemukan jauh sebelum ditemukan insulin, yaitu kita tahu insulin tahun 1921, tetapi metformin sebenarnya waktu itu 20 sudah ada.
Tetapi waktu itu orang lebih menarik pada perhatian insulin oleh karena tiba-tiba orang menjadi hidupnya dengan pemberian insulin. Dan pada tahun 1995 baru Amerika merekomendasi, mengapprove sebagai pengobatan pada diabetes tipe 2, baik dalam bentuk single maupun terapi kombinasi. Metformin tidak menstimulasi beta sel, jadi beda dengan sulfonylurea seperti yang dikatakan tadi Dr. Makbul, meningkatkan sekresi dan tidak meningkatkan body weight. Efektif menurunkan level kadar gula darah puasa dan dapat menurunkan HbA1c. Yang paling penting di sini bahwa metformin itu mempunyai efek samping yang lebih bagus, artinya lebih menguntungkan daripada menurunkan juga gula darah. Selain menurunkan gula darah, itu disebut sebagai efek pleioterapik. Nah, kalau kita lihat cara kerja daripada metformin itu, dia bekerja pada 3 tempat yang utama, yaitu pada hati, di mana dia menurunkan hepatic glucose output, menurunkan gluconeogenesis. Sedangkan pada otot, dia akan pada usus dia menghalangi atau mengurangi absorpsi glukosa, dan pada dari otot dari glukosa uptake dapat ditingkatkan, di mana sebelumnya pada resistensi insulin itu uptake-nya sangat kurang. Yang ketiga, meningkatkan sensitivitas terhadap insulin dan free active oxidation dapat diturunkan. Bagaimana efek klinis metformin XR dibandingkan dengan yang biasa? Kalau kita lihat di sini ternyata bahwa pemberian metformin XR yang slow release itu, extended release itu akanlah lebih menurunkan dari baik gula darah puasa maupun gula darah. Yang kedua itu keuntungannya, yaitu cukup diberikan 1 kali, sedangkan metformin yang biasa kita harus berikan 2 atau 3 kali. Efek metformin yang pleiotropic, tapi samping tadi efek metabolik, juga mempunyai efek kardioprotektif. Jadi dia mencegah penyakit kardiovaskuler, dia mencegah penyakit renal, yang mana kita ketahui pada diabetes itu banyak terjadi adanya gangguan kronik renal failure, dan dapat bersifat protektif dan mengobati kanker, dan berikutnya dapat mengobati polycystic ovary syndrome. Jadi efek-efek ini banyak sudah dipakai di bagian-bagian lain. Nah, sekarang yaitu kita lihat bahwa pada pemeriksaan kolesterol, kita lihat semua menurun kecuali tentu HDL kolesterol yang meningkat, dan agregasi trombosit akan menjadi turun, dan PAI-1 akan menurun. Nah, ini efek metformin dalam menurunkan berat badan. Kita dapat lihat di sini dengan dosis yang berbeda-beda akan lebih menurunkan berat badan. Sedangkan kalau kita memakai placebo, dia akan lebih merata saja. Nah, sekarang kalau kita melihat hasil UPPDS dengan pemberian metformin yang sudah berapa tahun yang lalu, itu menunjukkan bahwa angka kematian akibat daripada diabetes, pemberian metformin akan menurun. Dapat dilihat di sini 42% menurun kalau kita berikan metformin. Jadi dapat dibayangkan dibandingkan dengan kalau kita kombinasi metformin dengan sulfonylurea, justru di sini kita lihat katanya dia meningkat akan related kematian hubungan diabetes. Angka infark juga akan menurun dengan pemberian metformin, yaitu infark miokard 39%. Atas dasar hal ini, maka hampir semua guideline telah menemukan bahwa metformin adalah sebagai suatu first line terapi. Jadi pilihan pertama pada diabetes. Baik di Jepang, di Eropa, di Amerika, hampir semua memakai metformin sebagai first line. Sehingga metformin itu sebagai guidelines dari semua guideline dianggap sebagai terapi awal dalam pengobatan. Tentu kita memperhatikan indikasinya, apa kontraindikasinya, atau side effect-nya yang tidak mampu diterima oleh pasien, maka kita harus ganti. Metformin yaitu
yang pada hari ini kita bicara Medfar 500 dan Medfar XR, ini aman dipakai dan pada penderita dengan fungsi ginjal yang menurun, yaitu GFR, glomerular filtration rate, dan FDA telah merevisi dan memberikan label bahwa metformin itu dapat diberikan apabila GFR lebih besar atau sama dengan 30 ml per menit. Baru-baru ini trial dari randomize menunjukkan bahwa pada mereka yang mendapat metformin sebaiknya diberikan vitamin B12. Oleh karena pada mereka yang mendapat metformin pada umumnya mengalami defisiensi vitamin B12 dan akan memperjelek simptom-simptom neuropati dan dapat memberikan gangguan kognitif. Nah, sekarang kita melangkah ke pengobatan resistensi insulin yang kedua, yaitu pioglitazone. Sensitizer insulin yang paling murni, dikatakan paling murni. Di sini sebenarnya ada 3 glitazone, pioglitazone, rosiglitazone, dan triglitazone. Tapi 2 glitazone itu yang sebelumnya itu sudah ditarik dari pasaran oleh karena efek sampingannya. Ternyata bahwa pioglitazone ini menurunkan resistensi insulin pada DM tipe 2, dapat diberikan satu once daily terapi, baca dikombinasi dengan terapi sulfonylurea. Perbaikan dari glycemic control dapat dipertahankan dengan pemberian ini dan juga dapat bersifat ateroprotektif dengan pemberian jangka lama. Efek pada lipid menunjukkan bahwa terjadi penurunan daripada fraksi lipid dan peningkatan daripada HDL. Bagaimana kerja daripada thiazolidinedone? Thiazolidinedone itu mengaktifasi ligan dari nuklear reseptor PPA gamma, pipar gamma pada hati, otot, dan jaringan adiposis. Jadi kita lihat di sini TCD itu dapat memperbaiki sensitivitas insulin dan pada lever menurunkan gluconeogenesis seperti apa yang saya tadi tentang hepatic gluconeogenesis, dan kemudian pada otot dapat memperbaiki asupan glukosa pada otot dan free fatty acid dapat turunkan. Nah, efek terhadap kardiovaskuler daripada pioglitazone itu kita lihat di sini sama tadi, yaitu memperbaiki fraksi lipid, faktor-faktor pembekuan fibrinogen level menurun, PAI-1 menurun, dan faktor-faktor vaskuler yaitu CIT itu menurun dan C-reactive protein CRP menurun. Pioglitazone monoterapi itu ternyata dengan satu macam saja kita dapat memperbaiki. Ada penelitian dari 6 bulan, selama 6 bulan dengan kontrol menunjukkan bahwa dia dapat memperbaiki HbA1c dan gelato darah puasa tanpa ada bukti-bukti mengganggu hepatotoxicity. Dengan dosis yang diubah mulai dari dosis kecil 15, 7,5, 15, 30, 45 mg, ternyata pioglitazone itu akan memberikan efek penurunan gula darah puasa sangat berarti apabila dosis kita tinggikan sampai 45. Nah, ini juga perubahan HbA1c juga menunjukkan suatu perbedaan yang signifikan, dan suatu penelitian carotid intermedia thickness in atherosclerosis using pioglitazone trial menunjukkan bahwa setelah 18 bulan pengobatan penderita diabetes mellitus yang diberikan pioglitazone memperlihatkan progresi CIMT dibandingkan dengan glimeberin jauh lebih bagus dengan pemberian pioglitazone. Ada suatu penelitian juga bahwa apakah pioglitazone dapat mencegah IGT atau mencegah diabetes mellitus atau toleransi glukosa terganggu, dengan ECNO Study 2011 menunjukkan bahwa orang-orang yang mengalami toleransi glukosa terganggu yaitu prediabetes dengan pemberian pioglitazone ternyata dia dapat kembali normal. Dan yang kedua yaitu dapat menurunkan juga tekanan darah. Jadi di samping menurunkan gula juga dapat mempunyai efek pleiotropik yaitu menurunkan tekanan darah. Dan yang ketiga
CIMT juga dapat turun, sebagaimana tadi disampaikan, HDL dapat meningkat, dan edema, walaupun sering terjadi, dapat terjadi dan bisa juga terjadi penaikan berat badan. Ini adalah mortality apabila kita berikan kombinasi antara thiazolidin metformin, maka angka survival pada penderita itu akan jauh lebih tinggi bila diberikan sendiri. Ya. Dan ini adalah suatu seperti apa yang diperhatikan Dr. Mapul tadi, bahwa pada mereka yang tidak mempunyai aterosklerotika vaskuler dan CKD, maka dan biayanya kurang untuk pembeli obat, maka kita dapat memilih metformin pioglitazone kombinasi, dan apabila metformin di pioglitazone tidak berhasil menurunkan dalam 3 bulan, maka kita dapat tambahkan sulfonylurea, dan apabila ini tidak berhasil, maka kita dapat memulai terapi basal insulin juga. Ya. Jadi ini adalah bagi mereka yang kesanggupannya berkurang, itu berdasarkan kriteria ADA 2020. Sebagai ringkasan, maka resistensi insulin adalah suatu prediktif dalam perkembangan diabetes dan coronary artery disease. Pengobatan diabetes mellitus dengan resistensi insulin, dalam hal ini Medfar dan Tasofel, adalah signifikan dalam menurunkan morbiditas kardiovaskuler dan mortalitas. Metformin menurunkan hepatic glukosa output dan meningkatkan uptake dari peripheral tissue dan menurunkan glukosa absorpsi. Pioglitazone dengan dosis 30 mg sampai 45 mg dapat menurunkan risiko stroke, myocardial infarction, diabetes dibandingkan dengan placebo. Nah, ini adalah gambaran karikatur juga bahwa pada waktu masih muda, tenang saja dengan buah-buahan, tidak ada resistensi insulin. Dengan meningkatnya umur, maka kemakmuran juga bertambah, terlalu memakan kue-kue, dan sehingga olahraga berkurang, tambah lama tambah besar, dan akan menimbulkan gejala-gejala obesitas yang pada tahap lanjut akan menyebabkan diabetes mellitus. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Demikianlah presentasi dari Prof. Dr. Harsinan Sanusi, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik dan diabetes. Kita masuk di sesi diskusi. Kami mengundang kedua pembicara untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama ditujukan kepada Dr. Andi Makbul Aman, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik dan diabetes. Pertanyaannya, apakah pemberian fixed dose combination metformin dan glimepiride boleh pada pasien saya yang obesitas disertai dislipidemia dengan LDL 175 mg per desiliter yang sedang sementara mendapatkan atorvastatin 20 mg, dan apakah pemberian kombinasi metformin dan glimepiride-nya ini tidak akan semakin meningkatkan berat badannya? Sekiranya apabila tidak boleh, kira-kira bagaimana solusi tata laksana kombinasi pada pasien obesitas apabila sudah tidak terkontrol lagi dan pemberian monoterapi metformin? Jadi sayangnya di sini dia tidak beritahukan obesitas, indeks massa tubuhnya berapa, apakah di atas 23 kah, dan tidak ada HbA1c. Ya, mohon maaf. Silakan. Terima kasih. Golongan sulfonylurea yang paling sedikit meningkatkan berat badan itu golongan glimepiride. Dibanding dengan sulfonylurea yang lain. Kenapa? Karena glimepiride itu di samping dosisnya kecil, dia juga mempunyai efek ekstra pankreatik. Sehingga dengan sedikit saja mengeluarkan insulin, efektivitasnya dalam menurunkan glukosa darah akan sebanding dengan sulfonylurea yang lain. Jadi kombinasi ini justru bagus diberikan karena ini tadi sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Harsinan bahwa metformin menurunkan berat badan. Di samping itu metformin mempunyai efek-efek pleiotropi. Kan kalau pasien seperti ini yang kita terapi adalah bagaimana jangan terjadi
komplikasi kardiovaskuler. Dia berikan atorvastatin menurunkan LDL kolesterol, sementara metformin mempunyai efek yang menguntungkan terhadap lipid profile. Glimepiride mempunyai efek menguntungkan terhadap kardiovaskuler, meningkatkan adiponektin, memperbaiki resistensi insulin, sehingga kombinasi kedua obat ini maka itu yang menjadi pilihan pertama, walaupun banyak pilihan-pilihan lain. Tadi Dr. Enrico mengatakan dia tidak menyebutkan HbA1c-nya. Kalau saya bandingkan kekuatannya dalam menurunkan HbA1c antara dua obat, metformin kan semua itu metformin pertama, metformin plus saxagliptin misalnya, atau metformin plus SGLT2, maka kekuatannya dalam menurunkan HbA1c jauh lebih rendah dibanding saya mengkombinasi metformin dengan glimepiride. Jadi tergantung juga dari HbA1c-nya. Efek-efek yang lain yang menguntungkan adalah harganya jauh lebih murah. Pasien sudah dapat atorvastatin, maka sebaiknya tadi saya katakan dengan mengkombinasi antara glimepiride dan metformin, maka sisa uangnya karena ini sangat murah digunakan beli obat yang lain. Kira itu jawabannya. Baik, terima kasih Dr. William Sucianto sudah mengerti ya. Kita masuk pada pertanyaan kedua dari Dr. Siti Aulia. Pertanyaan untuk Dr. Andi Aman, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik dan diabetes. Pertanyaannya, apabila setelah pemberian fixed dose combination 500 setelah yang masih tinggi gula darah postprandial, apakah bisa ditambahkan metformin? Jadi kalau lihat ini pemberian fixed dose combination, maksudnya itu kan sudah termasuk metformin juga. Apakah bisa ditambahkan lagi dengan metformin? Bisa, sangat bisa. Fixed dose combination itu maksudnya dua komponen obat dalam satu tablet dengan dosis yang lebih rendah. Nah, keuntungannya apa? Kalau kita berikan terpisah, ini metforminnya 2 mg, kemudian glimepiride-nya 500, itu bisa banyak obat dia minum. Kalau ini sisa menambahkan misalnya metformin pada waktu siang atau malam hari. Jadi misalnya kita berikan Velacom pada waktu pagi hari, malamnya kita bisa memberikan obat-obat yang metformin pada waktu malam hari. Misalnya saya berikan Medpar, ya kalau dari novel itu kan metforminnya Medpar, Par XR, saya berikan 500, saya titrasi menjadi 750 sampai mencapai target yang diinginkan. Jadi bisa, sangat bisa, dan sangat baik. Terima kasih. Ya, jadi sebelum masuk ke pertanyaan sini, ada pertanyaan kedua itu dari Dr. Siti Aulia untuk Dr. Andi. Pertanyaannya, bagaimana pola makan ataupun obat-obat lain yang dikonsumsi pasien? Apakah obat bisa diberhentikan dan digantikan dengan satu jenis obat saja? Dan tidak tahu dok, ini obat-obat lain apa maksudnya? Apakah obat antihipertensi atau obat dislipidemia atau obat diabetes yang lain? Bagaimana pola makan apapun yang dimakan pasien, apapun obat yang diberikan kepada pasien selalu dikombinasi dengan pengaturan makan. Jadi memang selalu harus pengaturan pola makan. Ya, selalu pengatur apapun obat yang diberikan. Kemudian apakah obat lainnya bisa dihentikan? Maksudnya yang sering terjadi kalau saya berikan dua macam obat secara terpisah, maka tingkat kepatuhan pasien berkurang. Kenapa saya tidak gabung saja dalam tablet, diberikan obat itu yang terpisah itu? Kira-kira itu jawaban saya. Ya, terima kasih dok. Kita masuk ke pertanyaan keempat untuk Prof. Harsinen Sanusi dari Dr. William Sucianto. Ada pasien DM yang disertai obesitas dan non-alkoholik fatty liver. Apakah pemberian pioglitazone diperbolehkan dan bagaimana kira-kira dampak pemberian pioglitazone terhadap fungsi hati pasien? Silakan Prof.
Jadi bisa dengar ya? Bisa, Bro. Pemberian pioglitazone itu adalah tujuannya untuk resistensi insulin ya. Dan kita berikan itu tidak berdampak kepada fungsi lever ya. Jadi malahan dapat memperbaiki misalnya apa namanya kalau misalnya polycystic ovary syndrome itu bukan hubungannya. Jadi pada prinsipnya pemberian pioglitazone bisa diberikan pada orang tanpa mengganggu fungsi hati. Ya, ya. Jadi yang kita ketahui golongan pioglitazone itu menyebabkan retensi cairan yang mungkin kita hati-hati pada penderita jantung. Terima kasih, Prof. Kita memang pada pemberian pioglitazone itu kita harus hati-hati oleh karena terjadi retensi cairan dan reabsorpsi daripada natrium akan meningkat. Jadi sehingga terjadi apa namanya pembengkakan daripada kaki. Tetapi pada umumnya ini hanya berkisar 1 sampai 2,5%. Dan apabila dikombinasi dengan insulin, maka itu akan efeknya lebih banyak, ya. Mungkin sampai 7% akan terjadi pembengkakan daripada odem. Ada beberapa mekanisme yang menyebabkan odem pada kaki, yaitu pertama adalah lumenefron, di mana menginjus dari gangguan tubuler, ya. Jadi dia tubuler dari akan terganggu. Dan yang kedua, peningkatan renal natrium dari absorption. Yang kedua, refleks sympathetic activation dan peningkatan growth dari faktor. Jadi itu saya menjelaskan. Tetapi sedikit anunya. Jadi kalau mereka memang pembengkakan, maka apalagi kalau dekompensasi kordis atau paya jantung, grade 1 sampai 2 boleh diberikan dengan penuh perhati-hatian. Tapi grade 3 sampai 4 adalah kontraindikasi. Jangan sekali-sekali berikan pioglitazone. Ya. Ya, Prof, karena masih banyak pertanyaan ini, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5, ditujukan kepada Dr. Andi Makbul Aman dari Dr. Sostro Mulyo, spesialis penyakit dalam. Pertanyaan, apakah ada perbedaan farmakodinamik pada pemberian metformin dan glimepiride secara terpisah dengan fixed dose combination? Silakan, Dok. Terima kasih. Ada. Tidak saling mempengaruhi farmakodinamik dan farmakokinetiknya. Nomor 5. Ya, jadi kalau saya tidak saling mempengaruhi karena tidak saling berinteraksi. Ya, kecuali kalau obat ini metformin yang digabungkan dengan glimepiride kemudian merubah struktur glimepiride atau glimepiride merubah struktur metformin, maka itu akan berpengaruh terhadap PKPD-nya, farmakodinamik dan farmakokinetiknya. Tapi selama obat itu tidak merusak struktur kimiawi dari obat yang satu, maka tidak akan berubah farmakokinetik dan farmakodinamiknya. Ini berbeda misalnya kalau kita mengkombinasi satu insulin dengan satu insulin yang lain. Misalnya saya mengkombinasi glargin yang pH-nya 4 dengan glulisin yang pH-nya 7, maka perbedaan pH itu akan merubah struktur dari kedua obat itu. Jadi itu pasti berubah PKPD-nya. Tapi ini tidak akan merubah karena tidak merubah struktur dari masing-masing obat. Terima kasih, Dr. Sos. Terima kasih. Masih ke Dr. Andi Makbul Aman dari Dr. Sabrina Fajar. Pertanyaan nomor 6. Bagaimana efek hipoglikemia pada pemberian fixed dose combination glimepiride dan metformin? Apakah ada kondisi tertentu yang menjadi kontraindikasi diberikannya fixed dose combination tersebut? Fixed dose combination antara sulfonylurea dengan metformin kan banyak juga, ada yang dari glibenclamid. Tapi kalau kita bandingkan antara efek hipoglikemia antara glibenclamid dengan metformin, maka jauh lebih rendah efek hipoglikemianya antara glimepiride dengan metformin. Ya, dengan glibenclamid dengan metformin. Jadi
ini lebih aman. Kombinasi ini sebetulnya lebih aman diberikan dibanding dengan kombinasi-kombinasi yang lain. Lebih efektif menurunkan kadar glukosa darah dibanding dengan kombinasi antara metformin dengan golongan obat yang baru seperti SGLT2 maupun DPP-4 inhibitor. Jadi kalau saya berpikir kalau harga menjadi pertimbangan, kalau efektivitas menurunkan HbA1c menjadi pertimbangan, maka saya akan memilih Plus ini. Kira-kira itu jawaban saya. Ya. Terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan ke-7, tetap masih ditujukan kepada Dr. Andi Makbul Aman dari Dr. Golden Leopold. Pertanyaannya, apakah bisa memberikan obat fixed dose combination pada pasien diabetes hanya dengan pemeriksaan gula darah sewaktu atau gula darah puasa tanpa berpatokan pada HbA1c karena fasilitas pemeriksaan yang terbatas? Dan bagaimana cara pemantuan penggunaan fixed dose combination pasien tersebut apabila sudah membaik, bisa dikembalikan ke monoterapi dan metformin, Dok? Kalau guideline yang ada menggunakan HbA1c, termasuk seperti ini. Asumsinya bahwa HbA1c itu terdapat di semua tempat. Ya. Karena Perkedi juga menggunakan itu. Tetapi kalau tidak ada, betul-betul tidak ada fasilitas pemeriksaan HbA1c, maka ini kita mengacu terapi kombinasi terpisah dulu. Misalnya, saya akan berikan glimepiride dulu atau metformin dulu. Saya titrasi. Apa boleh buat? Kita mendekati sekuensial. Saya titrasi metforminnya. Sudah mencapai dosis optimal, misalnya 1000 mg 2 kali sehari. Kok HbA1c-nya belum mencapai target? Maka saya tambahkan obat kedua. Saya tambahkan glimepiride. Saya dosis rendah dulu, misalnya 1 mg. Kok belum mencapai target? Karena kan GDP itu target glikemik juga. GDP bukan GDS ya, jangan GDS. GDS bukan menjadi target glikemik. Target glikemik adalah GDP 90 sampai 130 atau 2 jam postprandial itu kurang dari kurang dari 180. Jadi kalau itu kita gunakan, maka pada akhirnya pasien awalnya kombinasinya terpisah, manakala sudah diberikan kombinasi terpisah, maka pada saat itu untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pasien, maka saya ganti kombinasi terpisah itu dengan kombinasi fixed dose combination. Itu triknya kira-kira anunya, Dr. Golden. Baiklah, masih ada beberapa pertanyaan, tetapi berhubung karena waktu yang sudah habis, sehingga mungkin kami akan memberikan kesimpulan pada pengobatan atau dua presentasi tadi pada pengobatan diabetes mellitus tipe 2 ini. Boleh. Karena sudah ada saya baca pertanyaannya tentang yang di bawah itu, apabila sudah membaik apa bisa kembali ya, masih ada. Diabetes itu adalah progresif. Progresif. Jadi kalau jangan mundur. Diabetes itu bersifat add-on. Kalau sudah terkontrol glukosa darahnya misalnya dengan Velacom M, Velacom Plus 2500, jangan mundur lagi. Karena kalau kita mundur gulanya akan naik lagi. Kita berusaha jangan tambah obat lagi. Kira-kira begitu. Betul sekali. Ya, terima kasih Dr. Makbul dan Dr. Prof. Harsinen yang telah menjawab beberapa pertanyaan. Dan sebagai kesimpulan, pengobatan diabetes tipe 2 ini kita harus mulai sedini mungkin untuk mencegah progresivitas kegagalan daripada sel beta pankreas. Dan pengobatan ini ditujukan untuk memperbaiki gangguan patogenesis di samping untuk menurunkan HbA1c. Dan terapi kombinasi didasari atas kinerja obat yang tidak sejenis. Jadi ada yang populer di manajemen type 2 diabetes mellitus itu adalah the earlier the better, yaitu early diagnostic, early treatment, early combination, dan early insulin therapy.